Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba paparkan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan kode MKDU 4109. Teman-teman semua, dalam mata kuliah ini teman-teman mahasiswa diharapkan setelah melakukan pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa semuanya mampu pertama memahami tentang hakikat pendidikan umum. Yang kedua, memahami hakikat pendidikan nilai. Yang ketiga, memahami hakikat pendidikan nilai dalam pendidikan umum. Yang keempat, hakikat ilmu sosial budaya dasar. Yang kelima, memahami hakikat ilmu sosial budaya dasar dalam pendidikan umum di perguruan tinggi. Yang keenam, memahami visi, misi, dan tujuan ilmu sosial budaya dasar dan budaya dasar. Yang ketujuh, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menguasai metode pembelajaran dalam ilmu sosial budaya dasar atau ISBD. Itu ya, tujuan pembelajarannya seperti itu. Adapun yang menjadi subpokok bahasan, pertama, hakikat pendidikan nilai dalam pendidikan umum. Kedua, hakikat ilmu sosial budaya. Yang ketiga, hakikat ISBD dalam pendidikan umum di perguruan tinggi. Itu tiga pokok bahasan utama, subpokok bahasan utama dalam mata kuliah ISBD. Lalu kemudian mengenai materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran yang dipelajari di sini, sekali lagi, pertama ada hakikat dan ruang lingkup ISBD, kedua ada ISBD sebagai MBB dan pendidikan umum, yang ketiga ISBD sebagai alternatif pemecahan masalah sosial budaya. Ada beberapa kata kunci yang harus dipahami oleh mahasiswa untuk memahami materi di modul 1 ini. Pertama ada ilmu sosial dasar. Ini kata kunci kita. Yang kedua ada ilmu budaya dasar. Yang ketiga ada kata kompetensi. Yang keempat ada mata kuliah berkehidupan masyarakat atau MBB ya. Kemudian ada juga sistem nilai budaya. Itu kata kunci yang harus dipahami dulu oleh mahasiswa. Pertama mengenai hakikat dan ruang lingkup ISBD. Hakikat ISBD dan IBD. Dalam ilmu dan pengetahuan itu dikelompokkan menjadi 3 poin atau 3 macam. Pertama yaitu ilmu alamiah. Yang kedua itu ilmu sosial. Yang ketiga itu pengetahuan budaya atau dehumanistik. Ilmu sosial, ilmu alamiah atau pengetahuan budaya, sekali lagi itu pengelompokan dari ilmu dan pengetahuan. Ya. Jadi ilmu itu kan pengetahuan yang sudah tertata secara rapih. Karenanya pengetahuan yang sudah tertata secara rapi tersebut kemudian muncul banyak. Ada ilmu alamiah, ilmu sosial, dan pengetahuan budaya. Natural science itu alamiah, ilmu sosial itu social science, dan pengetahuan budaya itu humanistik. Ilmu sosial dasar kemudian bisa dilihat di panah gambar yang ada di layar. Ilmu sosial dasar kemudian muncullah ilmu sosial. Ya. Setelah ilmu sosial muncul, maka muncullah pengantar ilmu sosial. Urutannya seperti itu. Kemudian baru muncullah pengantar dari masing-masing spesifikasi pengantar ilmu sosial tersebut. Seperti pengantar ilmu politik, antropologi, pengantar sosiologi, dan sebagainya. Ini sesuai runutannya. Jadi ilmu sosial dasar dulu, baru kemudian muncul ilmu sosial.
kemudian muncul pengantar ilmu sosial, lalu muncul pengantar spesifikasi dari ilmu sosial itu sendiri seperti politik, antropologi, pengetahuan, pengantar sosiologi, dan lain-lain. Tema apa saja tema pokok ilmu sosial dasar? Tema pokok dari ilmu sosial dasar itu adalah adanya hubungan timbal balik manusia, ya. Adanya hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Sasaran atau objek kajian di SD itu apa? Pertama ada berbagai kenyataan, ya. Pertama sekali lagi ada berbagai kenyataan bersama yang merupakan masalah sosial yang dapat ditanggapi melalui pendekatan sendiri maupun pendekatan antar bidang atau interdisiplin. Itu sasaran objek atau objek kajian ISD. Yang kedua, keanekaragaman. Keanekaragaman golongan dan kesatuan sosial dalam masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan dan kebutuhan sendiri. Tetapi terdapat juga persamaan kepentingan yang dapat mengakibatkan kerjasama dan pertentangan. Intinya bahwa mata kuliah ISD itu adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji gejala-gejala sosial. Sehingga daya tangkap persepsi dan penalaran mahasiswa terhadap lingkungan sosial itu meningkat. Dengan demikian, kepekaan sosialnya pun bisa bertambah. Lalu, apa tujuan mata kuliah ISD ini? Yang menjadi tujuan mata kuliah ISD ini adalah membantu perkembangan wawasan, pemikiran, dan kepribadian mahasiswa. Agar apa? Agar supaya bisa memperoleh wawasan pemikiran yang lebih luas dan ciri-ciri kepribadian yang bisa diharapkan dari setiap tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia lainnya, serta sikap dan tingkah laku manusia terhadap manusia yang bersangkutan. Intinya tadi yang di awal saya sebutkan, proses berinteraksi antara diri manusia itu sendiri, diri kita dengan orang lain dan orang banyak di luar sana. Lalu bagaimana dengan IBD, ilmu budaya dasar? Kalau tadi kita memahami tentang ilmu sosial dasar, sekarang kita ke ilmu budaya dasar. Bagaimana runutannya? Ilmu budaya dasar itu kemudian kembangkan dengan sebuah pengetahuan budaya, ya. Ilmu budaya dasar dulu, lalu kemudian muncul pengetahuan budaya. Setelah itu muncul kemudian pengkajian ataupun mengkaji nilai manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Itu runutannya. Jadi ada ilmu budaya dasar dulu, mendasar. Kemudian pengetahuan budayanya seperti apa. Lalu kemudian barulah mengkaji nilai manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kalau makhluk yang berbudaya itu berarti makhluk yang memiliki sebuah kebudayaan. Kemudian di dalamnya adalah terakhir yaitu mengkaji masalah kemanusiaan dan kebudayaan atau mengkaji masalah budaya. Muncul pertanyaan sebelum jauh tentang bicara tentang budaya, apa sih budaya? Nah, teman-teman harus tahu dulu dan paham apa itu budaya. Budaya itu merupakan ya produk yang dihasilkan dari sebuah sikap atau perilaku yang dilakukan oleh manusia, lalu kemudian dilakukan secara berulang-ulang. Dilakukan secara berulang-ulang, setelah dilakukan secara berulang-ulang, lalu kemudian dibuat menjadi sebuah kebiasaan. Setelah menjadi sebuah kebiasaan, lalu muncullah sebuah paradigma. Nah, setelah kebiasaan, lalu kemudian muncullah sebuah paradigm. Setelah munculnya sebuah paradigma, barulah terbentuk yang namanya budaya. IBD dalam hal ini diartikan sebagai suatu pengetahuan yang menelaah berbagai masalah kemanusiaan dan budaya dengan menggunakan pengertian yang berasal dari dan telah dikembangkan oleh berbagai disiplin ilmu, pengetahuan, dan keahlian. Itu ilmu budaya dasar. Apa pokok kajian IBD? Pokok kajian IBD di sini adalah seluruh aspek, ya. Berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya itu merupakan ungkapan sebuah masalah kemanusiaan dan budaya serta hakikat manusia yang satu. Di dalamnya termasuk pemahaman akan sistem nilai budaya. Kemudian pemahaman akan sistem nilai budaya di sini diartikan sebagai konsepsi tentang nilai yang hidup dalam pikiran sebagian besar masyarakat.
Itu yang menjadi pokok kajian ilmu budaya dasar. Sistem nilai budayanya juga di dalamnya itu bisa berfungsi sebagai apa? Sebagai pedoman bagi sikap, mental, pola pikir, dan pola perilaku warga masyarakatnya. IBD diartikan juga sebagai upaya memberikan pengetahuan dasar dan umum mengenai konsep budaya untuk mengkaji sebuah masalah kemanusiaan dan budaya. Pendekatan pokok kajian IBD itu dilakukan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan pengetahuan dasar dan umum tentang konsep budaya dari berbagai keahlian pengetahuan budaya maupun dengan menggunakan masing-masing keahlian dan dalam pengetahuan budaya itu sendiri. Lalu muncul pertanyaan di akhir, yaitu apa tujuan IBD? Yang menjadi tujuan IBD adalah mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan pemikiran dan kemampuan kritikal terhadap masalah budaya, sehingga daya tangkap persepsi dan penalaran budaya mahasiswa jadi halus dan manusiawi. Teman-teman boleh dilihat di layar, ada SK Dirjen Dikti nomor 44 tahun 2006 tentang efektivitas dan keterpaduan. Pengorganisasian materi maupun teknik penyajiannya digabungkan menjadi ISBD. Jadi ISBD itu bisa dikatakan sebagai paduan atau integrasi dari kajian ISD dan IBD, atau kajian dari ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar. Sebagai integrasi dari ISD dan IBD, ISBD ini ya, ilmu sosial budaya dasar ini punya kompetensi dasar menjadi ilmuwan yang profesional, yaitu ilmuwan yang berpikir kritis, kreatif, sistematika dan ilmiah, berwawasan luas, etis, serta memiliki kepekaan yang empati terhadap solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif. Apa saja ruang lingkupnya? Ruang lingkup ISD dan IBD dan ISBD ini. Pertama ISD dulu, ilmu sosial dasar. ISD itu memberikan dasar-dasar pengetahuan kepada manusia yang bisa diharapkan akan cepat tanggap terhadap segala sesuatu yang terjadi, serta mampu menghadapi dan menanggulangi masalah dalam kehidupan masyarakat atau masalah sosial. Kemudian ruang lingkup ISD apa? Pertama ada individu, keluarga, dan masyarakat. Itu ruang lingkup dari ilmu sosial dasar. 1 ada individu, keluarga, dan masyarakat. 2 masyarakat desa dan masyarakat kota. 3 masalah penduduk. 4 pelapisan sosial. 5 pemuda sosialisasi. 6 ilmu pengetahuan teknologi dan kemiskinan. Berdasarkan hasil konsorsium Lokakarya tahun 1982 ditetapkan bahwa mata kuliah IBD itu usaha yang diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dasar dan pengetahuan umum tentang konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah budaya. Sekali lagi, IBD bukanlah pengetahuan mengenai budaya. Jadi materi yang disajikan bukanlah tema atau topik tentang kebudayaan. Pokok kajian IBD itu adalah aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan maupun masalah kemanusiaan dan budaya. Hakikat manusia yang satu serta sistem nilai budaya. Ruang lingkupnya IBD apa? Ruang lingkup IBD itu manusia dan pandangan, manusia dan keindahan, manusia dan keadilan, manusia dan cinta kasih, manusia dan tanggung jawab, manusia dan kegelisahan, manusia dan harapan. Substansi ISBD apa? Substansinya itu ada dalam SK Dirjen Dikti nomor 30 tahun 2003. Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Apa saja? Pokok-pokok kajian SBD itu ada kurang lebih 8 ya. Pengantar SBD, manusia sebagai makhluk budaya, manusia dan peradaban, manusia sebagai makhluk individu sosial, manusia, keseragaman, kesederajatan, moralitas dan hukum, manusia, sains dan teknologi, yang terakhir manusia dan lingkungan. Ini yang menjadi pokok bahasan dalam mata kuliah kita kali ini. Sekali lagi, ini adalah yang menjadi pokok bahasan atau pokok kajian dalam mata kuliah ilmu sosial budaya dasar. 8 poin ini. Perlu diingat ya. Kajian ISBD mencakup masalah sosial dan masalah budaya
serta keberadaan manusia sebagai subjek dari masalah tersebut, baik dihadapkan pada masalah sosial maupun budaya tersebut. Diharapkan semua manusia itu dapat meningkatkan wawasannya, kepekaannya, serta berempati terhadap masalah atau pemecahan masalahnya. ISBD sebagai mata kuliah yang kedua, ISBD sebagai mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau MBB dan pendidikan umum. Ini pokok kajian yang kedua tadi ya. ISBD merupakan kelompok MBB di perguruan tinggi. Ada dalam keputusan Menteri nomor 232/U/tahun 2000 tentang apa? Tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum. Kurikulumnya apa saja? Pertama, kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK). Yang kedua, kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK). Yang ketiga, kelompok mata kuliah keahlian berkarya atau MKB. Yang keempat, kelompok mata kuliah perilaku berkarya (MPB). Yang kelima, kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Nah, yang kita pelajari sore hari ini atau hari ini. Di dalam SK Mendiknas nomor 23 tahun 2000, ISD dan IBD itu termasuk kelompok MPK kurikulum institusional. Ini. Kurikulum institusional itu apa sih? Kurikulum institusional itu adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, yang di dalamnya terdiri dari tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan secara ciri khas perguruan tinggi dan bersangkutan. Kelompok MPP kurikulum institusional yang lain, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu alamiah dasar, filsafat ilmu, olahraga, itu contoh-contoh kelompok MPK kurikulum institusional yang lain. Selain di dalamnya ada ISD dan IBD tadi. Dalam SK Dirjen Dikti 30 2003 tersebut ada rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah kehidupan bermasyarakat, ya, berkehidupan bermasyarakat atau MBB. Mata kuliah berkehidupan bermasyarakat singkat MBB. ISBD termasuk di dalamnya kelompok MBB, ya. Kelompok MBB ini di dalamnya mata kuliah yang termasuk dalam MBB itu ada ilmu sosial dan budaya dasar ISBD dan ada ilmu kealaman dasar. Jadi itu keterkaitannya, ya. Jadi ilmu sosial dan budaya dasar itu termasuk mata kuliah yang termasuk MBB atau mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Visi kelompok MBB apa? Visi kelompok MBB itu di perguruan tinggi maksudnya ya, yaitu merupakan sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi. Untuk apa? Untuk mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadian kepekaan sosial, kemampuan hidup bermasyarakat, pengetahuan tentang pelestarian, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Misinya apa? Misinya menumbuh kembangkan daya kritis, daya kreatif, apresiasi, dan kepekaan mahasiswa terhadap nilai-nilai sosial dan budaya demi memantapkan kepribadiannya sebagai bekal hidup bermasyarakat selaku makhluk hidup dan makhluk sosial yang memiliki sifat satu, demokratis, berkeadaban, menjunjung tinggi kemanusiaan, bermartabat, peduli, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan, teknologi, seni. Yang ketiga, ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial budaya dan lingkungan hidup secara arif. Kompetensi kelompok MBB di perguruan tinggi yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Standar kompetensi dalam kelompok MBB apa? Berpikir kritis, kreatif, sistematis, ilmiah, berwawasan luas, etis, estetis, memiliki apresiasi, kepekaan, empati sosial, bersikap demokratis, berkeadaban, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki kepedulian, mempunyai wawasan pengetahuan ilmu dan pengetahuan,
teknologi dan seni. Sehingga apa? Sehingga dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial budaya dan lingkungan hidup secara arif. Itu. Kompetensi dasar bidang SBD adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kritis, kreatif, sistematik, dan ilmiah. Berwawasan luas, etis, memiliki kepekaan dan empati. Terhadap apa? Terhadap solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif pula. Kompetensi dasar bidang IAD di sini apa? Menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kritis, kreatif, sistematis, dan ilmiah. Berwawasan luas, etis, estetis, dan memiliki kepedulian terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kedua, ISBD sebagai program pendidikan umum. Sebagai program pendidikan umum atau general education dalam pendidikan tinggi, sebagai kelanjutan dari pendidikan menengah diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesenian. Bisa diperhatikan teman-teman semua, di sini pendidikan tinggi, ya. Kemudian di dalam dunia perguruan tinggi itu ada pendidikan akademik, ada pendidikan profesional. Setelah di dalam perguruan tinggi itu ada ilmuwan atau akademisi dan profesional. Di dalamnya sudah pasti menghasilkan kemampuan atau memiliki kemampuan personal, kemampuan akademik, kemampuan profesional. Kemampuan personal bagaimana? Kemampuan personal ini kemampuan kepribadian, menghasilkan kemampuan kepribadian. Para tenaga ahli diharapkan memiliki pengetahuan sehingga mampu menunjukkan sikap, tingkah laku, dan tindakan yang mencerminkan kepribadian mereka. Memahami dan mengenal nilai-nilai keagamaan, kemasyarakatan, kenegaraan atau Pancasila, ya. Memiliki pandangan yang luas dan kepekaan terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Kemampuan personal dalam hal ini pendidikan umum merupakan studi kajian yang membekali peserta didik berupa kemampuan dasar tentang pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan, sebagai pribadi, anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan sebagai bagian dari alam. Kemampuan akademik apa? Di dalam kemampuan akademik, kemampuan di dalamnya itu termasuk kemampuan untuk berkomunikasi secara ilmiah, baik lisan atau tulisan. Kemudian menguasai peralatan analisis, berpikir logis, kritis, sistematik, dan analitik. Yang ketiga, kemampuan konsepsional untuk identifikasi. Yang keempat, merumuskan masalah yang dihadapi serta menawarkan solusi alternatif pemecahannya. Kemampuan profesional dalam hal ini kemampuan dalam bidang profesi tenaga ahli yang bersangkutan, ya. Dengan kemampuan ini para tenaga ahli diharapkan punya pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang profesinya. ISBD dalam hal ini mengambil peran. Peran sebagai apa? Sebagai program pendidikan umum yang bersifat mengantarkan mahasiswa memiliki apa? Memiliki kemampuan personal. Di sini diharapkan memiliki kemampuan personal. Menempatkan diri sebagai anggota masyarakat yang tak terpisahkan dari masyarakat serta kemampuan untuk memiliki sebuah tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan. Tanggung jawab itu diwujudkan dengan keikutsertaannya dalam memecahkan masalah sosial di masyarakatnya dengan ilmu yang dimiliki. Jadi dalam kehidupan sosial itu kita harus berbaur dengan masyarakat lainnya dan kita bisa memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat tersebut. Program pendidikan umum berusaha untuk memperluas cakrawala perhatian dan pengetahuan para mahasiswa sehingga tidak terbatas pada bidang pengetahuan, keahlian, dan golongan asal masing-masing saja. Jadi jangan terlalu bangga dengan kemampuan skillnya sendiri. Jangan-jangan belum memiliki kemampuan sikap nilai yang baik. Makanya belajar ISBD. Kemudian yang ketiga, ISBD sebagai alternatif pemecahan masalah sosial budaya. Tadi kita sudah menyebutkan bagaimana ISBD itu diarahkan untuk memecahkan masalah sosial budaya. Sehingga mahasiswa yang diharapkan memiliki kemampuan penguasaan ISBD tadi saat hidup di masyarakat nanti mampu berbaur dengan masyarakat, berpartisipasi dalam bermasyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga bisa memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Kegiatan sosial dan lain itu harus diikuti sebagai bagian dari makhluk sosial. ISBD sebagai integrasi dari ISD dan IBD itu memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep budaya kepada para mahasiswa.
sehingga mampu mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya. Kemudian diharapkan mahasiswa juga bisa peka, tanggap, kritis, serta berempati atas solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari kajian di SBD, dalam hal ini mahasiswa diharapkan dapat mengorientasikan diri untuk selanjutnya mampu mengetahui ke arah mana pemecahan masalah itu harus dilakukan. Jadi dari seperangkat konsep dasar ilmu sosial dan budaya tersebut tadi ya, secara interdisiplin digunakan sebagai alat bagi pendekatan dan pemecahan masalah yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian SBD tersebut memberi alternatif sudut pandang atas pemecahan masalah sosial budaya masyarakatnya. Nah, bisa dilihat pendekatan di SBD. Pendekatan di SBD, pendekatan dalam SBD ya, itu ada interdisiplin atau multidisiplin. Yang kedua ada ilmu sosial dan budaya dasar. Interdisiplin atau multidisiplin ini di dalamnya itu khususnya ilmu-ilmu sosial dalam menghadapi masalah sosial seperti ilmu politik, ilmu geografi, ilmu sejarah, dan lain-lain. Sementara ilmu sosial dan budaya itu di dalamnya itu harus bersifat terintegrasi, menyatu. Ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam berpolitik kita harus ada yang namanya budaya dan moral yang baik. Kalau tanpa moral yang baik kita berpolitik, maka akan hancur negara kita. Karenanya perlu moral yang baik, karenanya harus terintegrasi. Nah, bagaimana pemecahan masalah dalam kemasyarakatan? Pemecahan masalahnya ini kan untuk melalui interdisiplin atau multidisiplin ilmu tadi dan ilmu sosial dan budaya tadi. Di dalamnya itu bersifat objek oriented. Bersifat subject oriented. Artinya siapa yang melaksanakan, siapa yang mengalami masalahnya. Jadi sifatnya subject oriented. Misalnya, ilmu ekonomi melihat sebuah masalah melalui perspektif ekonomi. Serta pemecahan masalahnya pun dari sudut pandang ekonomi pula. Sama halnya dengan ilmu politik. Ilmu politik melihat sebuah masalah juga melalui perspektif ilmu politik. Dan pemecahan masalahnya pun harus dari sudut pandang politik pula. Gitu. Selanjutnya pendekatan SBD. Ada pendekatan masalah sosial, ada pendekatan masalah budaya, ada pendekatan masalah kemanusiaan. Ini diharapkan mahasiswa tak jatuh dalam sifat pengotakan ilmu secara ketat. Tapi harus terintegrasi sekali lagi. Sebuah ilmu secara mandiri tidak cukup mampu mengkaji sebuah masalah kemasyarakatan. Dewasa ini perkembangan sebuah masalah semakin kompleks. Kajian atau suatu masalah membutuhkan berbagai sudut pandang keilmuan. Demikian pula dengan solusi pemecahannya. SBD di sini hadir sebagai kajian masalah sosial, kemanusiaan, budaya. Hadir juga SBD itu memberi dasar pendekatan yang bersumber dari dasar-dasar ilmu sosial yang terintegrasi. Ya. Pendekatan dalam ilmu alam bersifat apa? Bersifat eksakta. Mengkajinya gejala alamiah. Sifatnya subject oriented juga sama kalau sifatnya itu subject oriented. Dalam hal ini mahasiswa diharapkan mampu menekuni ilmu-ilmu eksakta atau mengkaji gejala alam menurut sudut pandang ilmu mereka. Dengan diberikan kajian SBD diharapkan mahasiswa itu dapat memberi wawasan akan pentingnya pendekatan sosial budaya dalam menangani masalah alam. Jadi alam juga dipelajari dengan pendekatan sosial budaya. Misalnya, contohnya apa? Contohnya seorang sarjana teknik sipil. Dalam upayanya membuat jembatan, maka dia harus mempertimbangkan aspek sosialnya dan juga aspek budayanya masyarakat yang ada di sekitarnya itu. Sehingga ia tidak semata-mata tidak boleh hanya mempertimbangkan masalah teknis cara membuat jembatan saja, tapi juga mempertimbangkan apakah masyarakat di sini nanti dengan jembatan seperti ini akan mampu untuk bisa melewatinya, misal. Apakah masyarakat di sini itu tidak mengalami gangguan dengan jembatan yang model seperti ini? Apakah masyarakatnya nanti itu terganggu atau tidak perairannya jika ada jembatan seperti ini dengan pola pembangunan seperti ini. Nah, itu harus dipikirkan. Harus dipahami bahwa manusia itu sekali lagi tak akan pernah terlepas dari gejala alam dan kehidupan lingkungan. Alam dan manusia akan saling mempengaruhi. Karenanya
Alam harus dijaga. Siapa? Oleh manusia. Namun sebagai subjek kehidupan, manusia perlu memperlakukan alam secara baik. Nah itu. Serta sehingga diharapkan akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Makanya banjir misalkan. Banjir itu bukan dengan sendirinya lahir banjir. Banjir itu ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya misalkan buang sampah sembarangan, penebangan hutan liar, penebangan pohon secara liar maksudnya. Gunung yang seharusnya hijau ini tiba-tiba jadi gundul. Ya wajar muncul banjir, longsor. Kenapa? Karena ulah manusia. Atas dasar itulah alam dan manusia itu harus berjalan seiring seimbang, hidup berdampingan. Alam harus dijaga oleh manusia. Nanti alam akan memberikan manfaat buat manusia. Sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Karenanya perlu paham. Pahamnya ini harus dengan caranya salah satunya dengan mempelajari mata kuliah ISBD, ilmu sosial dan budaya dasar. Karenanya di perguruan tinggi juga diberlakukan ISBD ini. Ya. Sebagai apa? Sebagai mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa dari program ilmu alam atau eksakta. Jadi di sosial atau di alam, di eksakta juga ada mata kuliah ISBD, ada dan sangat perlu. Karena terkait dengan manusia dan alam juga. Ya, sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Ini agak panjang karena memang materinya luas dan banyak. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.